Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Gusti Sadillah. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Dusun Hilir, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1 di LPTK FTIK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di sekolah saya, SMP Negeri 1 Dusun Hilir. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Luruskan. Lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, nah baik. Sebelum kita memulai pelajaran, yang terlebih dulu kita harus berdoa. Setelah berdoa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan membaca tadarusan Al-Qur'an. Nah, baik. Untuk sesi pertama kita akan berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh teman kita Fardal. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai cermin kita menjadi siswa yang cinta tanah air. Silakan dipimpin oleh Resti untuk menjadi pemimpin dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia
ulumul Quran suratul Fatihah. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul Azim. Nah, mudah-mudahan dengan dibacakan ulumul Quran suratul Fatihah tadi, pembelajaran kita nanti akan mendapat berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bab 2 yaitu tentang apa? Asmaul Husna, yaitu iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, sekarang kita akan mempelajari bab 3 dengan judul menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Nah, jadi ini adalah sebagai bukti kita beriman kepada Allah, itu dengan mengerjakan salat. Nah, baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan dengan benar apa itu salat dan zikir dalam Islam. Kemudian memiliki pengetahuan yang kuat tentang konsep pencegahan perbuatan keji dan mungkar dalam pelajaran Islam. Kemudian mampu menghubungkan antara praktik salat dan zikir dengan nilai-nilai etika dan norma moral yang ditekankan dalam pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Kemudian mampu berpikir kritis dan melakukan penyelidikan mendalam tentang bagaimana salat dan zikir. Kemudian dapat mengkomunikasikan pemahaman dengan jelas melalui lisan dan tulisan. Kemudian mampu menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat menunjukkan kreativitas dalam menunjukkan cara-cara baru untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kamu bisa buka bukunya halaman 52. Silahkan kamu amati infografisnya di situ. Nah, infografisnya di situ menginformasikan tentang bagaimana salat dan zikir. Nanya bagaimana. Kemudian salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Nah, itu bisa kamu amati. Nah, setelah kamu mengamati di situ, apakah ada yang masih kurang mengerti dengan maksudnya? Nah, baik. Nah, untuk memperjelas, Bapak akan menampilkan beberapa uraian tentang makna salat dan zikir. Nah, silakan kamu perhatikan. Di sini adalah hakikat salat dan zikir. Nah, hakikat salat dan zikir. Nah, salat itu secara bahasa mempunyai arti berdoa. Nah, sedangkan menurut istilahnya yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu salat secara istilahnya. Nah, salat di sini lagi ya ada dua macam. Ada salat fardu dan ada salat sunnah. Nah, salat fardu itu ada 5 waktu. Nah, salat fardu itu hukumnya adalah wajib. Nah,
wajib bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik. Nah, adapun ketentuannya, syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam, ya kan? Yang kedua, berusia sudah mencapai balik. Yang ketiga, berakal. Itu syarat orang yang wajib sholat. Nah, itu syarat sahnya adalah yang pertama, ketika masuk sholat sampai waktunya, berarti harus sholat. Nah, kemudian suci badan, pakaian, tempat salatnya. Nah, yang ketiga, jelas untuk aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Nah, selanjutnya ketentuan dan pelaksanaan sholat. Nah, ketentuan. Nah, jadi ketentuan yang pertama yaitu berdiri jika mampu. Ya, jelas. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, yaitu dengan isyarat. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita umat Islam agar bisa melaksanakan sholat. Nah, kemudian ketentuan yang kedua, yaitu harus ada takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, rukuk dengan tumakninah. Yang kelima, iktidal dengan tumakninah juga. Yang keenam, sujud dengan tumakninah. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Duduk akhir pada salat tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Membaca shalawat Nabi. Membaca salam pertama. Yaitu ke kiri, ke kanan, dan ke kiri. Itu adalah ketentuan pelaksanaan salat. Nah, hal-hal yang membatalkan salat. Nah, ketika salat kita bisa batal. Itu dengan sengaja berbicara. Banyak melakukan gerakan-gerakan yang percuma. Berada saat melakukan salat. Artinya buang angin misalnya ketika salat itu tidak boleh atau batal. Kemudian menempelnya najis di badan, pakaian dan tempat salat, terbuka aurat, mengubah niat, berpaling dari kiblat, makan dan minum ketika salat. Nah, selanjutnya pada halaman berikutnya, halaman 53. Di situ kamu lihat ada pantun pemantik di situ. Nah, bacalah pantun pemantik. Siapa yang mau membaca pantun pemantik? Ayo, semangat semua ya, silakan kopi. Cari barang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat, jadikan hidup lebih terang, saat 5 waktu jangan terlewat. Ke Semeru pergi berkemah, buat teh jangan pahit pula, banyak-banyak beribadah, hindari perbuatan tercela. Baik, makna apa yang dapat kita ambil dari pembacaan pantun tadi? Ayo, siapa? Ya, Anida, silakan. Makna yang dapat diambil yaitu kalau mau hidup lebih terang dan bahagia, perbanyaklah salat 5 waktu. Perbanyaklah beribadah untuk menghindari perbuatan tercela. Ya, oke. Alhamdulillah, itulah maknanya. Kalau ingin hidup kita lebih terang, lebih tentram, yaitu kita harus berbanyak sholat. Nah, itulah makna yang dapat diambil dari pesan pantun tersebut. Selanjutnya, kamu di situ silahkan membaca rubrik mari bertafakur katanya di situ. Nah, setelah kamu baca, silahkan kamu bikin 3 pertanyaan yang nanti bisa kamu kasih kepada teman-teman di samping kamu untuk dijawab. Oke, silahkan kamu baca.
adalah tentang makna salat, makna zikir. Salat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar dan mengamalkan salat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Nah, nanti saya kasih kamu tugas untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada kaitannya dengan makna salat dan zikir. Ya. Nah, di sini saya minta kamu bikin kelompok. Di sini saya minta 3 kelompok. Silakan. Kamu tugasnya adalah mengidentifikasi masalah yang terkait dengan hakikat salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, kemudian merumuskan temuan-temuan materi mengenai salat dan zikir, kemudian mengumpulkan data tentang hakikat salat dan zikir dan hikmah melaksanakan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menguraikan dan penafsiranmu, kemudian menyimpulkan hasilnya. Nah, baik, sekarang saya bagikan LKPD. Nah, ini adalah lembar kerja kalian. Nah, kalian kerjakan. Nah, sambil kalian kerjakan, saya akan menampilkan beberapa video tentang pembelajaran ini. Ya, silakan kamu perhatikan. Silakan semuanya perhatikan video yang sedang ditayangkan ini. Sekarang tugasnya kalian mengidentifikasi masalah tentang makna salat dan zikir sambil Bapak menayangkan video di sini, kalian bisa memperhatikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kembali belajar pendidikan Muslim dan putih seperti kelas 3 menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Materi kita kali ini menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Salat berarti doa, sedangkan secara istilah salat adalah berarti ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Salat merupakan kewajiban umat Islam karena merupakan bagian dari tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengenai Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari beribadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu ucapkan.
ini. Salat yang dilakukan itu adalah pertama salat asli, kedua salat sunnah, salat fardu dibagi menjadi dua. Fardu ain yaitu salat yang wajib dikerjakan oleh Islam dan sunnah mustahab dan tidak boleh ditinggalkan hal wajib. Yang kedua, fardu kifayah yaitu salat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mustahab yang telah dibuat cukup atau sah disebut Tuhan oleh sebagian orang saja atau satu orang. Jika tidak, maka akan menunjukkan macam-macam cara berzikir. Pertama, zikir dengan hati. Kedua, zikir dengan ucapan. Ketiga, zikir dengan kerja. Salat merupakan zikir yang menunjukkan kebenaran perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam salat ada beberapa kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Oleh karena itu, salat harus dilakukan dengan benar, juga harus khusyuk. Orang yang lalai dalam melakukan salat termasuk orang yang Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 4 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mendapat pahala yang besar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat hamba yang selalu diingatnya. Juga, Allah akan memberi rasa orang yang berzikir. Dan yang keempat, berzikir lebih baik dari sedekah dan jihad. Hikmah melakukan salat dan zikir. Yang pertama, bertanam akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Kedua, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjalin baik. Adalah materi kita tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Riba dalam pelajaran berikutnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian identifikasi masalah-masalah yang sudah dibaca tadi. Apakah ada masalah yang ditemukan? Ada. Siapa yang duluan membacakan masalah-masalah yang sudah ditemukan? Ya, kelompok mana? Ya, kelompok 3. Salat dan zikir adalah praktik keagamaan yang memiliki kedalaman makna dan penting dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Di bawah ini adalah beberapa masalah ketika salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kesibukan dan gangguan. Dalam kehidupan modern yang sibuk, banyak orang merasa terganggu oleh membutuhkan pekerjaan, keluarga, dan teknologi. Gangguan-gangguan ini bisa menghambat waktu yang dihabiskan untuk salat dan zikir atau bahkan ketika sedang beribadah. Ya, ada lagi. Kelompok mana lagi? Kelompok 1. Yo, silakan. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa masalah tingkat yang berkumpul dalam praktik ini. Ketidak konsistenal dalam melaksanakan salat. Salah satu masalah utama yang sering terjadi adalah ketidak konsistenal dalam melaksanakan salat lima waktu. Dalam kesibukan sehari-hari, seseorang mungkin merasa sulit untuk menjaga konsistensi dalam waktu dan tempat untuk melaksanakan salat.
Hal ini bisa disebabkan oleh tekanan, pekerjaan, kewajiban, keluarga, atau faktor-faktor lain yang mengganggu jadwal salat. 2. Kurangnya khusyuk dalam salat. Kadang salat dapat menjadi rutinitas tanpa makna yang mendalam. Kurangnya khusyuk, konsentrasi dalam dan kaitannya dalam salat dapat mengurangi dampak spiritual dari ibadah ini. Seseorang mungkin merasa manggung oleh pikiran-pikiran atau kekhawatiran dunia saat sedang melaksanakan salat. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Nah, sekarang dari kelompok 2 lagi. Salat dan zikir adalah satu keagamaan yang memiliki kedalaman makna dan penting dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Bahwa ini adalah beberapa masalah ketika salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari umat agama. Kurangnya kedalaman dalam zikir adalah ingat Allah adalah praktek ritual yang penting dalam Islam. Namun terkadang zikir hanya dilakukan secara formal atau berulang-ulang atau menjaga kedalaman spiritual. Yang diharapkan kurangnya pemahaman tentang makna zikir dan problem pokok salat praktik ini dapat bermanfaat. Kedua, ketidakhusyuan. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi dalam pelaksanaan salat dan zikir adalah kurangnya khusyuk atau kesusahan hati dalam beribadah. Dalam kehidupan yang sibuk dan penuh dengan distraksi, seringkali sulit untuk benar-benar bisa hadir dan fokus saat melaksanakan salat dan zikir. Ya, terima kasih. Nah, itu adalah beberapa masalah yang sudah dapat diambil dari kelompok masing-masing. Baik, nah tadi teman-temannya sudah menyampaikan beberapa masalah yang sudah ditemukan dalam makna salat dan zikir. Nah, sekarang silakan bagi kelompok-kelompok yang lain kalau ada yang ingin menanggapi dan mungkin ada yang kurang jelas dari paparan teman-temannya. Ya, silakan. Ya, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, hal apa saja yang bisa menjadikan kita tidak masuk dalam melaksanakan sholat? Silakan kepada kelompok 1 yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Terdapat beberapa faktor yang dapat menghalangi kita dari merasakan khusyuk, konsentrasi, dan kehadiran mental yang mendalam saat melaksanakan salat. Beberapa di antaranya meliputi: 1. Gangguan pikiran. Pikiran yang terus-menerus melayang ke masalah-masalah dunia atau hal-hal yang tidak relevan dengan ibadah dapat menghalangi khusyuk dalam salat. 2. Kurangnya konsentrasi. Kehadiran fisik dalam salat tanpa konsentrasi, pikiran akan membuat sulit merasakan kedekatan dengan Allah. 3. Kelelahan fisik atau mental. Kelelahan fisik atau mental dapat mengganggu fokus dan konsentrasi dalam salat. Baik, aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, tidak ada lagi. Ya, kelompok 1 silakan. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan kepada kelompok 2, bagaimana cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kelompok 1 sudah bertanya kepada kelompok 2. Silakan bagi kelompok 2 yang ingin menanggapi. Kami kelompok 2 siap menanggapi. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah adalah tujuan penting dalam kehidupan seorang muslim. Ketakwaan adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki kesadaran mendalam tentang Allah, menjaga ketaatan terhadapnya, dan menghindari dosa serta perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 1. Memperdalam pengetahuan agama. 2. Salat dan ibadah. 3. Membaca Al-Quran. 4. Berintrospeksi. 5. Tafakur merenung. 6. Berzikir dan doa. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menanggapi. Beri aplaus dulu. Ada lagi? Ya, silakan dari kelompok 2.
Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana hubungan sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan munkar? Silakan ditanggapi dari kelompok 3. Sholat dan zikir, pengingat atau zikir kepada Allah memiliki peran penting dalam mencegah perbuatan munkar, perilaku buruk atau dosa dalam kehidupan seorang muslim. Keduanya saling melengkapi dalam membantu karakter dan perilaku yang baik. Berikut adalah bagaimana hubungan antara sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan munkar. Yang pertama, sholat sebagai pusat spiritualitas. Sholat adalah bentuk ibadah pokok dalam Islam yang melibatkan gerakan fisik, bacaan Al-Quran, dan doa. Zikir sebagai pengingat. Zikir adalah praktik mengingat Allah melalui pengulangan namanya, pujian, dan doa-doa singkat. Ini adalah cara untuk menjaga pikiran dan hati tetap terfokus pada aspek spiritual dalam setiap momen. Zikir membantu menghindarkan pikiran dari hal-hal negatif dan membangun kepekaan terhadap nilai-nilai moral. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menanggapi. Beri aplaus dulu. Ya, nah selanjutnya, sekarang Bapak ingin cek data-data yang sudah dikumpulkan. Sudah semua? Sudah. Ya, siapa yang dulu ingin memaparkan datanya? Data yang sudah terkumpulkan, siapa? Ya, silakan kelompok 3. Baik, data yang akan kami baca. Hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. 1. Komunikasi dengan Allah. Sholat adalah sarana utama bagi seorang muslim untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Setiap gerakan dan bacaan dalam sholat menggambarkan interaksi antara hamba dan Sang Pencipta. 2. Ketundukan dan ketaatan. Sholat melibatkan serangkaian gerakan seperti berdiri, rukuk, dan sujud. Ini mencerminkan ketundukan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah. 1. Mengingat Allah. Zikir adalah cara untuk selalu mengingat Allah dalam segala aspek kehidupan, baik melalui ucapan, pikiran maupun perbuatan. Ya, silakan kelompok 1. Baik, kami akan memaparkan dari kelompok 1. Hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat sholat dan zikir peningkatan kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting dalam konteks kehidupan seorang muslim. Kedudukannya memiliki makna dan tujuan yang mendalam serta memberikan panduan dari manfaat yang signifikan bagi kehidupan rohaniah dan sosial individu. Berikut adalah hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat sholat. Sholat adalah bentuk ibadah terstruktur dari gerakan fisik. Bacaan Al-Quran dan doa ini adalah cara untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Hakikat zikir. Zikir adalah praktik mengingat Allah memulai pengenalan namanya, pujian, dan doa-doa singkat. Ini adalah cara untuk mempertahankan kesadaran akan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Terima kasih dari kelompok 3. Kelompok 2 ya, silakan. Baik, kami akan memaparkan hasil temuan kami. Hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Islam sangat penting karena keduanya merupakan praktek ibadah yang mendasar dan memberikan makna mendalam bagi umat muslim. Berikut adalah hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sholat. Koneksi dengan Allah. Sholat adalah sarana langsung untuk berkomunikasi dengan Allah. 2. Zikir. Pengingatan kepada Allah. Zikir adalah praktik mengingat Allah secara terus-menerus. Ini bisa berupa pengulangan kalimat tasbih, doa, atau pujian kepada Allah. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok. Baik, itu tadi adalah pembahasan kita tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Submaterinya adalah makna salat dan
zikir. Nah, baik, tibalah kepada penghujung dari pelajaran kita. Di sini bagi siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari. Ya, silakan untuk silakan kepada Kopi yang ingin menyimpulkan. Kesimpulan materi. 1. Salat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. 2. Salat merupakan yang agama. Meninggalkannya berarti merobohkan bangunan keberagamaan. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan melaksanakan ibadah salat kepada setiap muslim. Selain untuk meningkatkan ketakwaan, juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar. 4. Zikir merupakan elemen yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak melaksanakan salat, maka kita akan berdosa. Jika kita tidak menjalankan salat, pasti kita tidak melaksanakan zikir, karena keduanya sangat erat hubungannya. Ya, itu tadi merupakan sebagian dari kesimpulannya. Nah, adapun di sini hikmah-hikmahnya juga ada, hikmah salat dan zikir ya. Yang pertama yaitu bisa menguatkan akidah kita, itu ya. Kemudian menguatkan hubungan antara manusia dengan Allah, kemudian memperoleh kedamaian hati dan jiwa, ya. Kemudian memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, kemudian melatih kedisiplinan kita, kemudian membiasakan hal-hal yang bermanfaat dan mewujudkan makhluk yang mulia, makhluk Allah yang berakhlak mulia. Ya, baik. Apakah ada materi yang menurut kalian belum paham? Tidak ada. Oke, ya. Kalau masih ada yang belum paham, nanti kita akan lanjut kepada pertemuan yang berikutnya, ya. Masih tentang materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Maka sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa menjadi berkah buat kita. Bapak ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.